Seberat apapun perintah Allah akan dikerjakan dengan patuh dan taat. Tidak ada tawar-menawar, apalagi menolaknya. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail serta Hajar telah membuktikannya. Keyakinan yang mendalam bahwa keputusan Allah adalah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummihi ja'alna mansakan linudhkira ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'ami fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menambahkan karunia yang besar kepada kita sekalian. Kita dipersatukan melalui Idul Adha, hari raya kurban. Kenikmatan yang kita dapatkan sangatlah banyak, sehingga kita sendiri tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat itu. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita untuk menghitung, tetapi Allah perintahkan kita untuk mensyukurinya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para tabi'in dan para pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya
yang senantiasa menanti akan syafaatnya. Kemudian tak bosan-bosannya khatib berpesan kepada pribadi dan kepada kita sekalian, mari senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada bekal yang terbaik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala melainkan iman dan takwa kepadanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan persiapkanlah bekal kalian, dan sebaik-baik bekal menghadap Allah tidak lain adalah takwa. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, semakin berganti bulan, semoga iman dan takwa kita semakin meningkat, sehingga semakin bahagialah kita di dunia, terlebih nanti di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari yang mulia ini, 10 Zulhijjah 1443 Hijriah, seluruh umat Islam di seluruh dunia memperingati hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Sehari sebelumnya, 9 Zulhijjah 1443 Hijriah, jutaan umat Islam yang menunaikan ibadah haji wukuf di padang Arafah, berkumpul di Arafah dengan memakai pakaian ihram, pakaian putih sebagai lambang kesetaraan derajat manusia di sisi Allah. Tidak ada keistimewaan antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya kecuali karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah. Bahagia rasanya kita karena bisa melihat keluarga, sanak saudara, kerabat hingga teman sesama muslim yang bisa menunaikan rukun Islam yang kelima setelah sebelumnya terhalang oleh pandemi corona. Kalimat takbir Allahu Akbar membebaskan kita dari jiwa-jiwa yang kerdil. Kemudian kita mengucapkan kalimat tahmid walhamdulillah, hanya kepunyaan Allah segala pujian-pujian itu. Kalau hari ini jamaah masih gila terhadap pujian, gila akan hormat, gila akan jabatan, hal itu tidaklah pantas, karena segala pujian hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, ibadah haji dan kurban tidak bisa dilepaskan dari sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Karenanya sebagai teladan para nabi, termasuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mengenang kembali manhaj Nabiullah Ibrahim alaihissalam, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita ambil hikmahnya dari peristiwa haji dan kurban dalam merekonstruksi kehidupan kita. Yang pertama, ibadah haji dan kurban memelihara kekuatan akidah atau iman bagi umat Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam telah mencontohkan kepada kita bagaimana akidah begitu melekat pada jiwanya, sehingga ia berlepas diri dari siapapun dari kemusyrikan, termasuk orang tuanya yang tidak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surah Al-Mumtahanah ayat 4, yang artinya, sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu, dan kami telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian, buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Ibadah kurban menggambarkan dan mengajarkan ketulusan dan kepatuhan kepada Allah,
dalam segala amal dan perbuatan. Seberat apapun perintah Allah akan dikerjakan dengan patuh dan taat, tidak ada tawar-menawar apalagi menolaknya. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail serta Hajar telah membuktikannya. Keyakinan yang mendalam bahwa keputusan Allah adalah yang terbaik. Keputusan Allah adalah yang terbaik bagi hamba-hambanya. Dan harapan yang kuat bahwa janji Allah pasti akan ditepati, bahwa Allah tidak akan pernah menelantarkan hambanya, telah memuatkan hati mereka untuk melakukan pengorbanan yang sangat mahal. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, pembelajaran yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah. Kondisi akhlak masyarakat kita sekarang ini, kita akui masih amatlah memprihatinkan. Apalagi ditambah dengan semakin majunya era teknologi dan media sosial. Kita lihat saja di negara kita ini, maksiat semakin merajalela, perampokan, pembunuhan, korupsi hingga saling umpat tidak ada habis-habisnya. Begitu pula di televisi, para anggota DPR, wakil rakyat masih saja memperebutkan jabatan. Ribut sana dan ribut sini, fitnah sini, fitnah sana. Semuanya dipenuhi interupsi, caci maki, hujatan. Apakah ini layak dipertontonkan di masyarakat kita? Bila ini terus berlangsung, cepat atau lambat yang lemah dan hancur bukan hanya diri dan keluarga, tetapi juga umat dan bangsa ini. Karena itu melanjutkan misi Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbaiki akhlak menjadi sesuatu hal yang amatlah penting. Profil Nabi Ibrahim dan keluarganya, serta dari ibadah haji yang harus kita tunaikan oleh kaum muslimin sekali dalam seumur hidup adalah menjauhi segala bentuk keburukan dan melakukan segala bentuk kebaikan. Akhlak mulia tercermin dari jawaban Ismail alaihissalam, yang meskipun begitu siap untuk melaksanakan perintah Allah berupa penyembelihan dirinya, namun ia tidak mengklaim dirinya sebagai orang yang paling baik atau paling bersabar. Tapi ia merasa hanyalah bagian dari orang-orang yang sabar, karena generasi terdahulu juga sudah banyak yang telah bersabar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan masalah ini di dalam firman-Nya surah As-Saffat ayat 102. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkan apa pendapatmu?" Lalu ia pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang berbahagia, karena buah dari kesabarannya yang dilandasi akhlak mulia, Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail alaihissalam dengan seekor kambing, sehingga umat Islam disyariatkan untuk melakukan ibadah kurban, yakni memotong binatang ternak, baik kambing, sapi ataupun unta, untuk dibagikan kepada sesama sebagai ketegasan sikap bahwa kesempurnaan keislaman kita tidak hanya terletak pada kualitas ketulusan penghambaan kepada Allah atau kesolehan personal kita kepada Allah, tetapi juga kerelaan berbagi kepada sesama yang kita kenal dengan kesolehan sosial. Pelaksanaan perintah berkurban mengajarkan kita untuk tidak menjadikan kecintaan kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi, baik itu berupa keluarga, harta benda, bahkan jiwa, adalah segala-galanya, dan menjadikan sebagai alasan pembenar untuk berbuat zalim dan aniaya terhadap sesama. Risalah kurban adalah penegasan bahwa mengorbankan orang lain dan untuk atas nama apapun
baik tidak dapat dibenarkan dan tidak boleh terjadi di kita. Risalah kurban adalah perintah untuk memangkas sifat-sifat kebinatangan pada diri manusia. Semoga Allah membuka hati kita, hati saudara kita, hati para pemimpin-pemimpin kita untuk merasakan makna perjuangan dan pengorbanan untuk menciptakan kesejahteraan bagi sesama, sehingga cita-cita untuk mewujudkan negeri yang adil dan makmur dalam keadilan dapat kita capai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pembelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari ibadah haji dan kurban, yakni membangun ukhuwah insaniyah dan ukhuwah islamiyah. Dalam ibadah haji, kaum muslimin dan dari seluruh dunia dengan berbagai latar belakang yang berbeda bisa bertemu, berkumpul dan beribadah di tempat yang sama, bahkan dengan pakaian yang sama. Ini semua seharusnya sudah cukup untuk memberikan pelajaran kepada persaudaraan antar sesama kaum muslimin. Memang harus kita bangun. Dalam konteks kehidupan kita saat ini, mungkin saja kita berbeda-beda suku dan bangsa, organisasi sosial dan politik, dalam kelompok-kelompok dan aliran atau pemahaman keagamaan, bahkan berbeda dalam penetapan hari raya Idul Adha. Tapi semua itu seharusnya kita membuat kita tidak begitu fanatik, lalu merasa benar sendiri dan menganggap kelompok lain sebagai kelompok yang salah. Harus kita ingat bahwa ukhuwah atau persaudaraan merupakan bukti keimanan, dan bila ini belum kita wujudkan, pertanda lemahnya akan keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmatnya. Kita amat menyayangkan bila banyak orang mau jadi pejabat tapi tidak mampu mempertanggungjawabkannya. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan masyarakat saja tidak mampu. Inilah pemimpin yang akan menyesali akan kepemimpinannya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan kepada sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abu Dzar. Di dalam sabda beliau mengatakan, Abu Dzar berkata, "Saya bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memberiku jabatan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk tangannya pada pundakku, lalu beliau bersabda, "Wahai Abu Dzar, sungguh kamu ini lemah. Sedangkan jabatan adalah amanah, dan jabatan itu akan menjadi kehinaan serta penyesalan pada hari kiamat, kecuali bagi orang yang memperolehnya dengan benar dan melaksanakan kewajibannya dalam jabatannya." Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah haji dan kurban yang disyariatkan bagi umat ini, di antara pesan tekstual yang Allah sampaikan agar mampu memberikan manfaat bagi sesama manusia. Yang pertama, ketika menjadi seorang anak, ia pandai membahagiakan orang tua, tidak membuatnya susah dan menderita, menjadi kebanggaan dan pelita hati bagi orang tua. Yang kedua, ketika menjadi suami, pandai membahagiakan istri dan anak-anaknya, tidak melakukan perbuatan yang mengganggu perasaan dan eksistensinya. Demikian juga ketika menjadi istri, ia pandai membahagiakan suaminya dan anak-anaknya, menyayanginya dengan penuh cinta. Yang ketiga, ketika menjadi tetangga, ia adalah tetangga yang baik yang tidak menjadi ancaman bagi tetangga lainnya, mampu menghadirkan rasa aman dan kehormatan bagi tetangga di sekitarnya, menjauhi segala tindakan dan perbuatan yang mengganggu apalagi melukainya.
Yang keempat, ketika menjadi pejabat, ia berguna bagi rakyatnya, tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan, memberatkan, apalagi menzaliminya dan lain sebagainya. Akhirnya, mari kita jadikan hikmah haji dan kurban ini sebagai pencerahan dan memperkuat akidah, akhlak, solidaritas dan soliditas keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan kita. Hubungan yang dibangun di atas landasan iman dan takwa, dihiasi dengan akhlak yang mulia, yang tertuang dalam pola saling menghargai dan menghormati, memahami perbedaan sebagai sebuah kenyataan, tidak untuk dibenturkan, tetapi keniscayaan yang harus diterima dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Demikian khutbah Idul Adha kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati kita untuk menerima hidayah dan syariahnya, melunakkan hati kita untuk lebih peduli kepada sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang berbahagia, pada khutbah yang kedua ini, mari senantiasa kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap bangsa ini bisa lebih baik, masyarakat ini bisa lebih sejahtera, dan kehidupan kita yang akan datang bisa lebih membahagiakan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami sadar sungguh begitu banyak nikmat dan karunia-Mu yang tidak pernah putus kepada kami. Namun baru sedikit yang kami ikhlaskan, yang kami persembahkan dan kami korbankan untuk semata-mata mengabdi di jalan-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami sering lupa tidak menghargai petunjuk-Mu. Kami buta, kami bisu, kami sombong di hadapan-Mu ya Allah. Kami merasa paling pintar, paling kuat, paling egois, padahal kami paling bodoh. Kami paling lemah di hadapan-Mu. Kami merasa paling terhormat, paling berkuasa, paling mulia, padahal kami paling rendah dan hina di hadapan-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah,
Mohon maafkan dan ampuni kami ya Allah. Jangan jadikan semua itu halangan bagi kami untuk melewati jembatan Siratal Mustaqim. Allahumma ya Allah, begitu banyak akan kekurangan kami ya Allah, begitu banyak akan keegoisan kami ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, ampuni keluarga kami ya Allah, ampuni pemimpin-pemimpin kami, dan ampunilah masyarakat kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah tahun ini adalah tahun yang terbaik dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga pandemi inilah segera berlalu ya Allah, sehingga kami bisa melakukan aktivitas seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan di segala kehidupan kami, mudahkan kami di dalam mencari rezeki ya Allah, mudahkan kami di dalam mendapatkan rezeki, mudahkan ya Allah untuk kami senantiasa mendapatkan kesehatan yang baik terhadap diri kami, keluarga kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, yang berdiri langsung berkenal ya. Allah.